kuliah hari Sabtu, pengganti kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas komitmen kalian. Dan saya juga minta maaf, jadi karena hari Rabu itu mengurus pertemuan dengan orang Jepang dan segala macamnya, jadi kalian dikalahkan gitu. Sehingga hari Sabtu deh kalian harus ngikutin kuliah pengganti. Saya minta maaf. Nah, kenapa tadi saya repot untuk merecord? Karena ini fasilitas ya, privilege buat teman-teman yang nggak bisa ikut kuliah gitu. Jadi silakan nanti bisa mengikuti rekamannya di YouTube. Nah, buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita hanya sharing sebentar, sampai nanti jam 11:15. Ya. Kita ingin menegaskan kembali soal kodifikasi dan modifikasi. Kenapa ini penting? Karena ini pemahaman awal bagi kita, ya, dalam pembelajaran ilmu perundang-undangan. Kenapa penting bagi kita? Karena ketika kita paham, oh sekarang ini adalah dengan cara modifikasi nih pembentukan hukumnya, maka seharusnya kita tidak lagi menganggap remeh soal pembentukan hukum, tidak lagi menganggap remeh pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ke depan kalian itu punya takdir yang bagus, masa depan yang luar biasa, bisa duduk di parlemen, mewakili rakyat Indonesia, kalian sudah paham. Oh, cara pembentukan hukumnya saat ini adalah modifikasi. Jadi saya harus benar-benar nih bikin norma buat orang-orang. Gitu ya. Nah, dari pembahasan awal kita kemarin, ditambah teman-teman yang udah baca buku, apa sih kodifikasi? Ada yang tahu? Boleh saya bantu jawab, Mbak? Boleh, Dwi, karena kita campuran ya, gabungan kelasnya. Dwi boleh sebutin kelasnya ya, Neng? Oh, iya, Mbak. Silakan, Dwi. Langsung aja ya, Mbak? Dwi kelas? Perlu, Mbak. Aku kelas D, Mbak. Kelas D. Oke, Dwi, silahkan. Ya, menurut bukunya Maria, kodifikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Dan juga kodifikasi itu bukan hanya membahas tentang penyusunan seperangkat peraturan hukum mengenai hal tertentu aja ke dalam kitab undang-undang, tapi juga kodifikasi ini membahas bidang hukum yang jauh lebih luas. Misalnya seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya. Dan dengan kodifikasi ini juga, peraturan mengenai suatu bidang hukum beserta sistemnya dan dasar-dasar yang selama ini tersebar itu dikumpulkan dan disatukan dalam suatu kitab secara teratur. Bentuk hukumnya itu diperbaharui, namun isinya masih diambil dari hukum yang sudah ada atau yang masih berlaku. Seperti itu, Mbak. Oke. Itu kodifikasi ya? Iya, Mbak. Nah, ada lagi selain Dwi? Siapa yang mau sharing hasil bacaannya? Mau coba, Mbak. Boleh, silakan Neng. Namanya sama itunya ya, kelasnya ya. Nama saya Jamalkan dari kelas Mbak. Neng? Kalau yang saya, halo Mbak. Iya, Jihan. Ya, kalau dari yang saya tahu tuh kalau kodifikasi itu kayak pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan suatu hukum yang baru gitu, Mbak. Pengumpulan ya? Iya, Mbak. Pengumpulan hukum-hukum tertentu. Oke. Jihan, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Ada lagi?
Saya mau coba, Mbak. Silakan, Vina. Eh, Vina kelas berapa? Dari kelas apa, Neng? kelas E, Mbak. Kelas E. Oke. Kodifikasi hukum menurut R. Suroso adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Oke. Itu aja. Iya. Sip, makasih Vina. Ada lagi cowok? Ada Arsy, ada Christian. Iya, Gili, nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi? Christian? Udah baca? Udah cari kodifikasi apa, Christian? Chris? Udah? Chris, suara lu nggak kedengeran, Chris? Atau Arsy deh, Arsy udah cari? Kurang lebih sama Bu, kayak yang dijelaskan Dwi. Oh gitu, kurang lebih sama ya. Baik, kalau sama, saya dapat nih. Pertama, garis besarnya adalah penyusunan dan penetapan, ya kan? Kemudian dari Jihan dikatakan pengumpulan hukum-hukum tertentu. Dari Elvina, kodifikasi itu adalah pembukuan hukum. Kalau dilihat dari ketiga hasil bacaan teman-teman, memang yang dikatakan oleh Arsy, ini sebenarnya dalam konteks yang sama. Nah, cuma ya pertanyaannya adalah apa sih yang disusun? Apa sih yang ditetapkan? Apa sih yang dikumpulkan? Apa sih yang dibukukan? Apa dong? Peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan. Dari mana tuh? Peraturannya bisa kita kumpulin, bisa kita susun, bisa kita tetapkan, bisa kita bukukan. Dari mana tuh? Dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Iya, Clara, dari masyarakat. Ya. Jadi, kalau kodifikasi itu datangnya adalah dari masyarakat. Yang bikin hukum itu adalah masyarakat. Melalui apa? Melalui nilai, norma yang sudah menjadi kebiasaan. Itu kodifikasi tuh. Jadi negara lihat dulu, oh ini udah ada kebiasaannya nih. Nilai normanya udah jadi kebiasaan. Tapi masyarakat ya, bukan individu ya. Nggak bisa misalnya setiap pagi Perli harus makan gorengan. Terus itu dijadiin hukum. Nggak bisa tuh. Jadi nilai norma yang menjadi kebiasaan itu adalah kebiasaan dari masyarakatnya. Semua masyarakat itu di dalam tempat tertentu, dalam waktu tertentu itu sama. Untuk menghadapi peristiwa tertentu itu sama. Semuanya seperti itu. Nah, itu baru namanya kebiasaan. Itulah yang diangkat menjadi hukum oleh negara. Ditulis dalam dokumen, lalu disusun secara sistematis ke dalam sebuah buku ya. Jadi disusun dulu nih dalam buku-buku dan dijadikan dalam satu kitab. Jadi prosesnya bukan hanya menyusun, prosesnya bukan hanya menetapkan, prosesnya bukan hanya mengumpulkan, tapi bagaimana kita, negara, bisa mengambil nilai atau norma yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi Fadilah, yang bikin hukum pada cara kodifikasi itu siapa, Neng? Pejabat. Pejabat.
Dari mana? Ngambil hukumnya dari mana, Neng? Dari nilai-nilai dalam masyarakat. Iya, betul. Jadi yang memproduksi hukumnya itu sebenarnya adalah masyarakat ya, Fadilah ya? Iya. Iya, pejabat hanya menyusun, pejabat hanya menetapkan. Itu kodifikasi tuh. Ingat-ingat gitu ya. Ferli ingat ya, jangan lu inget bakwan. Isinya adalah kol, wortel, jangan ya Ferli. Gitu ya, itu kodifikasi. Nah, kalau modifikasi, baru yang tadi dibilang oleh Fadilah tuh. Kalau modifikasi, yang bikin adalah lembaganya. Yang bikin adalah pejabatnya. Masyarakat, perannya itu bukan untuk membentuk kebiasaan. Justru malah dimodifikasi, kebiasaannya masyarakat yang diubah. Tuh kalau dimodifikasi tuh, kebiasaan masyarakatnya yang diubah. Gitu. Dulu orang Indonesia tuh nggak caring sama hak kekayaan intelektual. Pernah nggak dengar kasus tempe rendang diakuin sama orang Malaysia? Lagu apa tuh? Lagunya nama saya tuh Caca Mari Cahaya itu tuh diakuin juga tuh sama negara lain. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh nggak caring. Kalau udah bikin aja. Dia nggak peduli tuh. Bahwa itu ternyata memiliki nilai komersial. Nah, setelah rame-rame begitulah, kita mulai peduli. Ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Betari, jadi misalnya Betari bisa bikin apa, ada inovasinya, buru-buru tuh didaftarin, nanti diambil orang. Fadilah bisa bikin kerudung, cakep, gaya, misalnya saya ini ada, nanti Fadilah bisa bikin bagaimana, ada coraknya sendiri, buru-buru deh, daftarin hak kekayaan intelektual. Nah, itu saya mau menunjukkan apa? Dengan adanya undang-undang hak kekayaan intelektual, kebiasaan kita diubah. Yang tadinya nggak care sama hasil buatan kita sendiri, kita menjadi care. Gitu. Ya, itu modifikasi lembaga atau pejabat yang meng-create norma, yang membuat norma untuk mengubah kebiasaan. Gitu. Jadi tahu ya bedanya ya. Kinanti, jadi bedanya di mana, Neng? Kalau kodifikasi yang bikin norma siapa, Neng? Masyarakat, Mbak. Cakep. Kalau modifikasi? Kebiasaan masyarakat itu diubah sama pejabat. Iya, jadi yang bikin norma siapa, Neng? Pejabat, lembaga. Lembaga atau pejabat. Iya, gitu ya, Kinanti ya. Nah, karena coba deh, untuk menjadi sebuah kebiasaan, kita perlu waktu yang lama atau waktu yang sebentar, Putri? Putri Indah. Ya, Bu. Kalau kita mau bikin masyarakat itu punya kebiasaan, butuh waktu yang lama atau sebentar, Put? Yang lama. Lama, betul, Put. Kita bisa sekolah, perempuan nih, bisa sekolah, bisa kerja, itu perlu perjuangan ya, Put ya? Lama waktunya, Put. Iya. Jadi memerlukan waktu yang lama. Kalau kodifikasi. Kalau modifikasi, lembaga atau pejabat membuat norma hukum, itu waktunya sebentar atau lama? Aulia. Aulia Rahmah. Iya, Mbak. Waktunya lama apa sebentar? Kalau pejabat? Sebentar. Sebentar, benar. Dia ketawa. Siti Aulia, bantuin Aulia, Neng. Lama apa sebentar, Siti Aulia? Sebentar, Bu, kalau menurut saya.
Sebentar ya. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya ya. Nih, saya share buktinya. Kalau modifikasi itu lama apa sebentar ya? Nah. Udah kelihatan di layar teman-teman semua? Udah, Sudah, Mbak. Mbak. Nah, ini adalah website resminya DPR. Ini prolegnas nih. Prolegnasnya DPR untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sekarang siapa yang bisa bantuin saya ngitung? 4 tahun itu ada berapa hari? Ada 1440 hari ya. Benar nggak? Iya, Mbak, 1460. Nah, sekarang 1440 hari dibagi 230. 6, Ya, anggaplah 6 ya. ya. Berarti satu undang-undang itu berapa hari ya butuhnya? Kalau hitungannya demikian. 6 hari. 6 hari. Bayangin. Yang terdaftar ada 230 undang-undang. Jadi DPR bersama dengan Presiden dan DPD itu sudah menyepakati bahwa selama 4 tahun mereka akan membuat 230 undang-undang. Dengan demikian, estimasi kasarnya nih, kalau ini mau terpenuhi, dalam 6 hari mereka harus menghasilkan 1 undang-undang. Supaya terkejar 230 undang-undang dalam jangka waktu 4 tahun. Tuh. Itu secara kasar mau menunjukkan bahwa dengan cara pembentukan yang modifikasi memerlukan waktu yang sebentar. Gitu. Itu sebabnya teman-teman ya produk undang-undang yang dihasilkan dari cara pembentukan hukum yang modifikasi berhasil atau enggak mengubah perilaku kita? Enggak. Enggak. Ya, tidak berhasil mengubah perilaku atau tindakan kita. Tidak berhasil sepenuhnya untuk mengubah kebiasaan kita. Ya, coba ya, sebentar saya minta waktu untuk cari contoh.
Ya, ini coba kita baca sebentar. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya. Ya. Jadi selama pandemi ini berbagai peraturan atau regulasi ya mengharapkan kita itu mengubah kebiasaan atau tatanan hidup kita. Ya, mengubah perilaku dan tindakan kita. Terutama adalah soal kebersihan diri dan lingkungan. Apa? Kita didorong untuk bisa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Ya. Lihat ini. Kebiasaan barunya didasarkan atas kesadaran masyarakat. Tidak bisa diterapkan secara paksa. Nah, jadi dengan cara pembentukan hukum modifikasi yang hukumnya dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara, maka kita sering menemukan nih akhirnya bahwa norma-norma yang sudah dibentuk oleh lembaga atau pejabat itu tidak bisa sepenuhnya berjalan secara efektif. Kenapa? Karena mereka mau mengubah perilaku dan kebiasaan kita. Sehingga tonggaknya adalah pada kesadaran kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengubah, pada akhirnya kan ada sanksinya. Sehingga diterapkannya ujung-ujungnya secara paksa sebenarnya. Contohnya ya, kemarin itu di wilayah rumah saya ada yang namanya gerebek masker. Jadi pejabat setempat, lurah gitu ya, dengan perangkat daerah, maksudnya perangkat apa sih, perangkat wilayah ya, RT RW, itu keliling nangkep orang-orang yang pada keluar rumah nggak pakai masker. Nangkepnya akhirnya kemudian dikasih teguran. Nah, berarti kan itu secara paksa kita harus menggunakan masker kalau keluar rumah. Ya, lihat nih, melalui aturan-aturan hukum, pemerintah telah melakukan upaya melalui aturan-aturan hukum. Nah, ini adalah contoh buat kita bahwa untuk cara pembentukan hukum yang modifikasi itu tidak akan sepenuhnya berjalan secara efektif. Kenapa? Karena tonggaknya adalah kesadaran kita. Dan biasanya itu didukung oleh yang namanya sanksi. Ada sanksinya. Akan berbeda dengan kodifikasi. Kodifikasi itu datangnya tadi dari masyarakat. Untuk membentuk hukum memerlukan waktu yang lama. Jadi ketika sudah jadi aturan, sudah diterapkan sudah menjadi regulasi dan diterapkan di masyarakat, masyarakat udah nggak kayak tadi tuh, udah nggak perlu dipaksa, udah nggak perlu ada sanksi yang terlalu berat. Kenapa? Karena semuanya udah biasa, sudah menjadi norma yang melekat, sudah menjadi kebiasaan. Kalaupun ada itu namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran kebiasaan, baru ada sanksinya. Itu untuk menjaga tatanan. Nah, itu yang membedakan antara kodifikasi dan modifikasi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau nanya. Silakan, Pat. Kan tadi kan modifikasi ini tuh memerlukan waktu ya, Mbak. Maksudnya, modifikasi itu sebentar waktunya. Jadi dia memaksa masyarakat supaya ikut aturan dia, gitu ya, Mbak? Betul. Dan hasilnya tuh nggak terlalu efisien di masyarakat. Jadi maksudnya kenapa masih pakai metode modifikasi buat membentuk masyarakat, padahal hasilnya juga nggak terlalu kelihatan, gitu, Mbak? Oke, Patricia. Makasih. Karena eranya, Pat.
era negara modern itu menuntut supaya hukum muncul lebih dulu nih. Pernah dengar teorinya Roscoe-Pound? Enggak, Mbak. Enggak. Siapa yang udah pernah dengar? Clara udah pernah dengar? Belum, Mbak. Dwi udah pernah dengar? Belum, Mbak. Belum. Teorinya Roscoe-Pound itu berbunyi law is a tool of a social engineering. Nah, itu diadopsi oleh Prof. Muchtar Kusumatmaja. Jadi kalau nanti kalian mau meneruskan kuliah di Unpad, pasti kalian diperkenalkan dengan teorinya Prof. Muchtar Kusumatmaja. Prof. Muchtar Kusumatmaja itu mengadopsi teorinya Roscoe-Pound bahwa hukum itu adalah pembaharu, jadi sebagai alat pembaharu di masyarakat. Hukum itu dianggap sebagai alat, dianggap sebagai instrumen pembaharu di masyarakat. Pembaharunya apa? Pembaharunya adalah soal tindakan, perilaku, kebiasaan. Jadi instrumen untuk mengubah perilaku dan kebiasaan di masyarakat. Ya, nah, jadi di era modern itu hukum difungsikan sebagai tool of social engineering. Dianggap sebagai suatu alat atau instrumen untuk mengubah perilaku di masyarakat. Nah, kalau dia dibentuknya itu lama, bisa nggak jadi pembaharu di masyarakat? Patricia? Enggak, Mbak. Betul, Pat. Oleh karena itu, di era modern kemudian dibilanglah hukum itu harus berjalan di depan. Karena dia sebagai instrumen pembaharu masyarakat. Sebagai tool of a social engineering. Karena eranya begitu, Patricia. Jadi, ketika dia tidak efektif, gini ya, konsekuensinya Patricia ketika kita memilih untuk menjadikan hukum sebagai pembaharu di masyarakat, konsekuensinya adalah lembaga atau pejabat sebenarnya tidak bisa asal-asalan. Nah, ini tadi kuncinya. Kita nggak boleh asal-asalan kalau nanti kita sebagai pembentuk undang-undang, kita nggak boleh asal-asalan membentuk norma hukum. Gitu. Kenapa? Karena hukum memang betul-betul dijadikan garda terdepan untuk mengubah perilaku kita. Ratusan juta orang itu tergantung pada kita nih, si pembentuk undang-undang. Jadi konsekuensinya adalah tidak efektif. Kenapa? Karena bertumpu pada lembaga, akhirnya kan pemikiran yang digunakan itu kan adalah pemikirannya lembaga. Belum lagi dicampur dengan pemikiran politik. Jadi norma yang keluar itu tidak betul-betul norma yang akhirnya bisa menyelesaikan dan bisa mengubah perilaku di masyarakat. Itu permasalahannya, Patricia. Kenapa Mbak masih dipertahankan cara pembentukan hukum yang lain itu, misalnya ya, cara pembentukan kayak kodifikasi akhirnya nggak applicable untuk digunakan di era sekarang ini. Kenapa Mbak? Kan efektif, tapi dia memerlukan waktu yang lama. Hukum akhirnya nggak bisa lagi lari di depan. Gitu, Patricia. Jadi kalau nanti Patricia makin menambah literasi gitu ya, Patricia tuh akan tahu kenapa akhirnya kok banyak sekali peraturan perundang-undangan kita tidak efektif. Termasuk salah satunya adalah politik anggaran. 230 undang-undang itu sudah dianggarkan, Patricia. Berapa uang negara yang dihabiskan untuk 230 undang-undang yang akan dibentuk. Gitu. Gitu deh. Jadi baik kodifikasi sama modifikasi ada plus minusnya gitu ya, Mbak? Iya, betul.
Betul. Oke. Betul sekali. Ya. Terima kasih, Mbak. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba lihat ini. Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Salma, mana Salma tadi yang bantuin? Iya, Mbak. Bentar. Oh, oke ya, tadi kalau kita mau sebentar. Sorry, salah. Salah. Nah, ini. Kalau Salma, kalau saya mau on YouTube ini, bisa kalian lihat nggak ya, Salma? Coba dulu aja. Maka masih kelihatan nggak? Masih, Mbak. Masih, Mbak. yang terkonsolidasi untuk memastikan implementasi pemilu yang jurdil dan demokratis, maka kita tidak punya pilihan selain menggabungkan pengaturan pilkada dan pemilu. Sebenarnya sejak undang-undang. Ini saya off dulu ya. Kedengeran ya tadi dikatakan menggabungkan. Kedengeran ya? Menggabungkan aturan mengenai pemilu dan pilkada ya. Koalisi masyarakat sipil, Perludem, Sampo waktu itu masih sentro, terus korek mendorong itu sudah menggabungkan pemilu dan pilkada, jadi tidak lagi terpisah. Tetapi kan berhasilnya pileg, pilpres, penyelenggara pemilu jadi satu, pilkadanya masih tinggal. Nah, dengan digabungkannya pemilu dan pilkada, maka sinkronisasi kita bicara soal penguatan sistem presidensial maupun penguatan tata kelola pemerintahan daerah itu bisa lebih kita realisasikan. Jadi kalau kita mendaki presiden kuat di pusat, kan kita juga pemerintah daerah kita juga kuat di provinsi dan kabupaten kota untuk pelayanan publik. Jadi kalau presiden kompak oleh yang solid di provinsi dan kabupaten kota kan juga kita mendaki hal yang sama. Sudah? Jadi yang kalian dapat dari YouTube tadi, pertama adalah Mbak Titi mengatakan bahwa Perludem ini mendorong untuk kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tapi kodifikasinya adalah beliau bilang tadi penekanannya menggabungkan antara aturan mengenai pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah kodifikasi itu hanya menggabungkan atau apakah benar bahwa yang kalian misalnya sering temui ada undang-undang tentang KUP, ketentuan undang-undang perpajakan tebel gitu. Itu adalah undang-undang hasil pembentukan kodifikasi. Benar nggak ya? Benar nggak? Ayo, jangan takut. Nggak boleh takut diskusinya.
Ada yang mau coba jawab? Dwi, gimana Wi pendapat kamu? Kalau menurut saya sih betul, Mbak. Betul ya? Iya. Oke, Dwi betul. Aulia, betul nggak? Apa tuh, Mbak? Si Aulia, lu kalau deket gue cubit pipi lu Aulia. Jadi kan kata Mbak Titi mau ngegabungin antara Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Makanya disebut tuh, itu adalah kodifikasi. Bener nggak? Oh iya, Mbak. Bener, Mbak. Bener. Kodifikasi, iya. Ya, udah oke. Clara. Menurut saya betul, Mbak. Betul. Oke, Putri. Betul nggak nih? Sama. Kinanti. Saya juga betul. Betul. Arsy. Betul, Mbak. Lu mau selamat sih Arsy. Fadia, bener nggak? Bener, Mbak. Bener. Betari. Sebenarnya aku kayaknya lebih kayak ke modifikasi nggak sih, Mbak? Soalnya kan dia bilangnya menggabungkan peraturan pemilu sama pilkada. Jadinya diubah lagi sama dia, kayak diperbaruin lagi. Jadinya menurut saya modifikasi. Modifikasi, oke. Christian. Christian Imboy, menurut kamu benar atau enggak tuh? Sama, Mbak. Benar, sama. Sama, Mbak. Sama. Oke, Chris, thank you. Alsi ya? Loh, tes. Sama. Sama. Oke, Chris. Thank you, Chris. Alsi ya, gimana kalau menurut kamu, Al? Sama, Mbak. Sama. Aulia? Sama atau enggak, Neng? Bener enggak itu kodifikasi? Iya, Mbak. Aulia, Siti Aulia sekarang Aulia udah. Siti Aulia. Oke. Sama, Mbak. Sama. Jihan. Sama, Mbak. Sama. Bener, Ya, Mbak. berarti yang dapat pulsa 20.000 itu Betari ya? Nanti nomornya Betari saya kirimin pulsa 20.000. Jawabannya dia beda sendiri. Terima kasih, Mbak. Jadi yang betul itu adalah jadi gini, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Betari, analisisnya belum lengkap. Tetapi dia punya analisis awal bahwa itu bukan kodifikasi. Gitu. Nah, makanya tadi saya berhentiin tuh penggabungan antara aturan pilkada dan pemilu. Nah, penggabungan aturan, tadi kan saya bilang tuh, itu yang selama ini terpola di kita. Ketika ada kata penggabungan, penyusunan, pembukuan, itu langsung disebut sebagai kodifikasi. Padahal, ingat, kodifikasi itu yang bikin hukum adalah masyarakat. Selama ada norma, jadi kalau teman-teman ingat norma di pemilu itu yang menentukan adalah lembaga atau pejabat, maka itu namanya modifikasi. Caranya tetap modifikasi, hanya untuk memudahkan disatukan tuh aturannya. Tapi ketika menyatukan aturan itu tidak lantas menjadi cara kodifikasi.
caranya tetap modifikasi. Cuma dia menggunakan bagian yang lain dari kodifikasi untuk memudahkan, tapi caranya, cara pembentukan normanya itu tetap lembaga atau pejabat, maka disebut dengan modifikasi. Gitu ya. Maka kalau kalian nanti sempat lihat deh, searching di ICJR ya, ICJR. ICJR. Nanti kalian bisa temukan tuh bahwa mereka menyebutnya misalnya dengan rekodifikasi atau new kodifikasi. Tapi itu bukan kodifikasi. Kenapa? Karena yang membentuk normanya itu tetap masyarakat, tetap lembaga. Cuma caranya itu disatukan supaya nggak bingung gitu ya, kebanyakan aturan, udah deh jadiin aja jadi satu kitab. Tapi yang bikin aturannya tetap lembaga atau pejabat, bukan masyarakat. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Itu garis demarkasinya tegas. Tadi Putri sudah bilang tuh, teman-teman juga sudah ada beberapa yang menjawab. Kalau kodifikasi, yang bikin aturan adalah masyarakat. Negara hanya mengambil, menyusun dalam satu kitab secara sistematis. Tapi kalau modifikasi, negara yang membuat hukum untuk memodif tindakan atau perilaku masyarakat. Gitu. Kan yang bikin pemilu, kenapa pemilu ada 5 tahun sekali, kemudian yang dipilih itu apa aja, bagaimana ada presidensial threshold, terus bagaimana orang mau jadi presiden, mau duduk di DPR, mau duduk di DPRD, mau jadi bupati wali kota, itu yang menentukan bukan masyarakat tuh. Yang menentukan adalah lembaga atau pejabat. Gitu. Ya, makanya nih presiden mau 3 kali kan udah heboh. Yang menentukan masyarakat. Lembaganya kan. MPR mau nggak mengubah undang-undang dasar? Kan lembaga tetap yang punya kewenangan itu. Gitu ya. Jadi kita sudah harus bisa membedakan mana kodifikasi, mana modifikasi. Even teman-teman berhadapan dengan pernyataan seperti itu, di sininya konsepnya udah kuat. Oh, ini yang dikatakan Mbak Titi bukan kodifikasi penuh nih, yang bikin normanya itu adalah lembaga. Jadi sebenarnya ini adalah modifikasi. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini udah lewatnya banyak, kelas ini belum saya kasih tugas, kalau kelas B udah saya kasih tugas. Jadi mereka bikin tampilan menarik untuk menjelaskan siklus dari proses pembentukan kodifikasi dan modifikasi. Jadi kalau nanti kelas B sudah menghasilkan produk yang bagus, nanti teman-teman di sini juga bisa bantu voting mana yang terbaik, karena kalau yang terbaik dari kelas lain itu sama tuh kayak Betari tadi, setiap anggota kelompoknya dapat pulsa. Nah, kelas ini nanti tugasnya lain lagi. Saya udah bilang, nanti tugasnya mungkin pakai platform TikTok, supaya teman-teman bikin tugasnya ini happy. Ya, nanti produk dari kelas ini bisa dipakai di kelas lain, gitu, ganti-gantian. Jadi, kelas ini pakai produk kelas yang lain dulu ya, untuk tugasnya, nanti produk kelas ini bisa dipakai lagi di kelas yang lain. Ganti-gantian gitu. Oke? Hari ini cukup sekian dan terima kasih. Saya senang sekali teman-teman sudah sangat bersemangat. Nanti hari ini mungkin Betari, mungkin besok-besoknya lagi teman-teman yang lain. Ya. Nanti bisa dibantu yang kelas D sama kelas E untuk daftar hadirnya. Oke? Bisa di itu ya Betari, bisa di screenshot buat teman-temannya ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Ya Mbak. Betari udah di screenshot, saya mau info. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Raden. Lu nggak nongol nih Raden. Lagi di luar Mbak.
Oh, oke. Itu si Verly nyantai-nyantai aja. Gak apa-apa lu mau pakai kacamata hitam, mau sambil naik motor. Udah, Bet. Ya, saya live call ya. Putri, Jihan, Aulia Rahma. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Salam, kasih Mbak. Iya, sama-sama. Makasih, Bu.